Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga untuk kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga selalu menjaga protokol kesehatan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kepemimpinan seorang tokoh yang bagi saya ataupun mungkin bagi kalian semua merupakan salah satu tokoh yang sangat menginspirasi. Banyak keteladanan yang bisa kita dapatkan dari sosok beliau. Siapakah tokoh inspirasi tersebut? Apakah kalian penasaran? Mari kita simak bersama-sama. Tokoh yang menginspirasi kali ini adalah sang inisiator pesawat N250 Gatot Kaca, yaitu beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih kita kenal dengan B.J. Habibie. Dalam quote-nya yang saya kutip saat ini adalah pengalaman tidak bisa dipelajari, tapi harus dilalui. Karena setiap pengalaman yang kita dapatkan harus kita jalani dulu. Tidak mungkin kalau pengalaman itu kita dapatkan tanpa kita harus melalui hal tersebut. Sebelum kita membahas secara tuntas tentang kepemimpinan seorang B.J. Habibie, sebaiknya kita mengetahui apa itu kepemimpinan. Apakah kalian tahu apa itu kepemimpinan? Yang tahu, kalian boleh menulis kolom komentar tentang arti kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, agar pemimpin menjadi lebih efektif, harus terdapat kesesuaian antara gaya kepemimpinan serta kondisi dalam segala situasi. Ini saya kutip dari Robin dalam Bangun tahun 2012. Berikutnya, gaya seorang pemimpin dilihat dari dalam sikap dan caranya menghadapi sesuatu. Apa yang membuatnya senang, maka ia akan lakukan demi sebuah organisasi atau perusahaan yang dipimpin untuk menunjukkan suatu kesuksesan. Seorang pemimpin yang hebat akan selalu memberikan motivasi, dukungan terhadap anak buahnya dengan cara mengarahkan, memandu, mengontrol, dan memantau apa saja perkembangan keadaan pada saat ini. Pemimpin yang hebat juga dapat melakukan komunikasi dua arah dan memfasilitasi pengikut atau bawahan dalam pengambilan sebuah keputusan, serta melakukan observasi, memonitor pengikut atau bawahan secara dekat. Pemimpin melihat perkembangan dan hasil, memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada bawahan, dan memastikan bawahan mencapai hasil yang diinginkan. Teman-teman, selain itu pemimpin dengan jiwa kepemimpinan yang profesional harus menunjukkan sikap dan nilai-nilai sebagai seorang pemimpin dengan kebenaran terhadap anak buah atau sesama yang lain. Kejujuran itu adalah hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ketelitian terhadap pekerjaan juga harus dilakukan. Keterbukaan terhadap suatu hal kepada karyawan lain dengan tidak memihak kepada salah satu pihak dan saling percaya satu sama lain. Berbicara tentang gaya kepemimpinan, Hershey dan Blanchard membaginya menjadi 4 teori gaya kepemimpinan, yaitu telling, selling, participating, dan juga delegating. Mari kita bahas tentang apa itu telling, selling, participating, dan delegating. Gaya telling dalam penerapannya, pemimpin sangat berperan untuk memberitahukan kepada bawahan tentang tugas yang harus dilakukan, dan pemimpin memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan pengikut. Pemimpin memberitahukan keputusan dan mengarahkan kepada bawahan melalui suatu instruksi yang jelas dan kontrol yang ketat. Mereka menetapkan dengan rinci mengenai apa, bagaimana, dan kapan tugas-tugas harus diselesaikan oleh bawahan. Gaya ini tidak terlalu memperdulikan hubungan dengan bawahannya. Gaya ini atau yang kita sebut dengan telling bertujuan untuk mengarahkan, memandu, dan mengontrol bawahan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ada gaya selling. Gaya selling dalam penerapannya, pemimpin memberikan instruksi yang struktur yang disertai dengan dukungan. Pemimpin masih memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan. Namun, ia juga memberikan dukungan penuh terhadap anggota tim atau bawahannya, membantu membangun kepercayaan diri bawahan, dan menyediakan bimbingan dalam menjalankan pekerjaan. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugasnya diperlukan dukungan yang diberikan oleh seorang pimpinan. Namun, juga menjaga dan memperhatikan hubungan dengan bawahannya. Jangan sampai terlalu jauh atau di luar dari pekerjaan. Gaya kepemimpinan selling ini bertujuan untuk memberikan motivasi serta memastikan tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada gaya participating. Dalam penerapannya, pemimpin dan bawahan bersinergi dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan agar hasilnya memiliki kualitas yang sangat tinggi.
Pemimpin mengikutsertakan bawahannya dalam pengambilan keputusan dengan membuat bawahannya mengoptimalkan perannya dalam mengerjakan tugas pekerjaan. Hal ini dikarenakan dengan keikutsertaannya tersebut membuat dirinya merasa bahwa keputusan yang diambil jadi bagian dalam dirinya dan memiliki rasa tanggung jawab untuk diwujudkan. Kepemimpinan ini menjadikan bawahan merasa lebih nyaman dalam bekerja dan mendapatkan suatu dorongan untuk meraih suatu prestasi. Gaya kepemimpinan partisipating mendorong bawahan atau pengikut serta melakukan komunikasi dua arah dan memfasilitasi pengikut dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, untuk gaya keempat adalah gaya delegating. Dalam penerapannya, pemimpin sedikit memberikan arahan yang spesifik terhadap penyelesaian tugas pekerjaannya. Pemimpin tidak harus memberikan dukungan yang tinggi dan menuntut bawahannya. Hal ini dikarenakan bawahan telah memiliki tingkat kematangan yang tinggi, di mana dirinya sudah memahami akan tugas pekerjaan dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya. Pemimpin justru memberikan kesempatan dan memberikan kepercayaan kepada bawahan dalam pengambilan suatu keputusan terkait dengan pengembangan organisasi atau perusahaan. Gaya kepemimpinan delegating melakukan observasi dan memonitor pengikut atau bawah secara dekat. Pemimpin melihat langsung perkembangan dan hasil, memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada bawahan, dan memastikan bahwa pengikut atau bawahan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi untuk gaya delegating ini lebih ke arah memberikan kepercayaan kepada bawahan agar bawahan bisa melakukan pengembangan agar mencapai prestasi dan tujuan hasil yang baik yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sang inisiator pesawat N250 Gatot-Kaca, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Sebelum itu, kita melihat profil singkat dari Baharudin Yusuf Habibie. Profil singkat Baharudin Yusuf Habibie, beliau lahir di Parepare tanggal 25 Juni tahun 1936. Lalu pada tahun 1954, beliau mendapatkan gelar S1 dari Keilmuan Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia Bandung yang sekarang berubah nama menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada tahun 1960 dan 1965, beliau berhasil menyelesaikan studinya S2 dan S3 di Rhein-Westphalis Technik Hochschule Aachen, Jerman, dan pada tahun 1998 beliau menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Selanjutnya mari kita kupas siapa itu B.J. Habibie dan juga kepemimpinan dari B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang mempunyai banyak pengalaman dalam memimpin. Siapa yang tidak mengenal beliau, seorang insinyur konstruksi pesawat terbang dan doktor teknologi tinggi. Tak hanya itu, ia juga seorang teknokrat yang mendorong perkembangan sains dan industri kedirgantaraan Indonesia. Beliau terlibat dalam pembuatan pesawat dan menciptakan sebuah pesawat yang canggih. Kecerdasan dan sisi cendekiawan B.J. Habibie membuat masyarakat kagum akan dirinya. Ia merupakan teknokrat yang memiliki banyak gagasan inovatif yang berguna untuk perbaikan bangsa. Ia juga merupakan role model yang baik bagi masyarakat karena pada masa kepemimpinan ia tidak serakah dan tidak hanya mementingkan sisi politik semata, tetapi lebih kepada kepentingan bersama yang bermanfaat bagi rakyat dan semakin diperkuat dengan bukti nyata atas perubahan yang telah ia berikan kepada Indonesia. B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Selain membuat undang-undang, kebebasan pers, dan pembatasan kekuasaan presiden, ia juga membentuk lembaga independen yang salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan berhasil menjalankan pemilihan umum multipartai pada tahun 1999. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik dengan asas luber-jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip demokrasinya juga digunakan pada pengambilan keputusan terkait masalah Timor Leste. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, B.J. Habibie lebih memilih untuk meminta pendapat rakyat dan melakukan referendum. B.J. Habibie sangat menyadari terhadap hal yang sedang terjadi di masyarakat. Beliau paham betul tentang reformasi, adanya reformasi oleh masyarakat, perubahan total sendi-sendi negara yang mengarah pada perbaikan.
Masyarakat ingin pemerintah memberikan kebebasan dalam berpendapat, mendengarkan aspirasi rakyat, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam melakukan pekerjaan, B.J. Habibie memiliki sikap rasional, bertindak konsisten, dan berlaku adil, di mana pemimpin harus bertindak konsisten kepada bawahannya dan berperilaku adil kepada bawahan, tidak membeda-bedakan satu sama lain. B.J. Habibie juga memiliki integritas yang sangat tinggi dan juga kaya akan pengetahuan. Menjadi seorang pemimpin pasti menemui banyak rintangan yang harus dihadapi. Menjadi pemimpin harus memiliki jiwa yang kuat agar kita tidak mudah menyerah saat seorang ingin menjatuhkan kita. Selain itu, menjadi seorang pemimpin harus memiliki prinsip sendiri dan mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang sangat tinggi dan luas. Bagi seorang B.J. Habibie, kejujuranlah ialah hal yang sangat penting dalam melakukan suatu organisasi. Disiplin dalam bekerja, berani dalam mengambil keputusan, fokus terhadap pekerjaan yang harus dijalankan. Maka dari itu, pemimpin yang baik harus tahu tentang kelebihan dan kekurangan bawahan. Dari pembahasan di atas yang sudah kita bahas beberapa tentang sosok B.J. Habibie, perlu kita ketahui bersama bahwa menjadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada tugas yang kita jalani, profesional dalam melakukan pekerjaan, mampu menjadi role model bagi bawahannya, mampu berkomunikasi dengan baik untuk membuat keputusan bersama bawahan, dan memiliki prinsip-prinsip untuk menentukan apa yang harus dijalankan, serta tahu tentang kelebihan dan kekurangan bawahan, agar perusahaan atau organisasi yang kita pimpin menjadi maju dan berkembang. Oke teman-teman, tadi sudah kita bahas tentang apa itu kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan juga tokoh yang menjadi inspirasi bagi kita agar kita memiliki jiwa kepemimpinan. Sekian video dari saya. Apabila kalian ingin melihat video lainnya atau mungkin ada tokoh yang ingin kita bahas bersama, bisa menambahkan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe karena itu sangat mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat selalu.